Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rumah Bumi dimanapun semuanya kalian berada. Jumpa kembali bersama saya di channel kesayangan kita bersama, Rumah Bumi. Dan sahabat semuanya, kali ini saya sudah datang di tempat kediaman sahabat saya. Ini sahabat saya ini Al Habib Al Mukarram. Jadi sahabat saya masih dari bujangan kita ya guys ya. Dan sekarang kita dipertemukan alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Dan saya perkenalkan siapa nama sahabat saya yang ganteng ini. Kenalin bro, bersama bro. Hafal kan sahabat Rumah Bumi? Kalian ya, kalau Aga masih mau ke rumah Ana, ya perkenalkan Ana suaminya Lesti. Mudah-mudahan nggak kenal semuanya. Jadi sahabat Rumah Bumi semuanya, jadi beliau ini luar biasa ya. Beliau sebagai seorang presenter juga iya. Beliau sebagai seorang pemain musik juga iya. Beliau sebagai seorang komedian artis yang sangat terkenal ya. Beliau ini pasti yang sahabat Rumah Bumi yang sering nonton TV pasti nggak ada yang tidak kenal dengan Yadi Sembako. Ini sahabat Ana ini bro. Jadi kita dari bujangan itu sama-sama satu grup band. Tapi karena lagi COVID ya, sembakonya mohon maaf tinggal minyak doang. Beras habis, kayaknya habis. Apalagi telur tiap hari. Nah, men, ini teman mau nanya. Ini kenapa namanya sembako? Kenapa nggak sekalian aja 4 sehat 5 sempurna, men? Ya kalau 4 sehat 5 sempurna itu udah terlalu sempurna. Oh gitu ya. Tapi sembako itu lebih sempurna lagi. 9 bahan pokok, 9-nya apa coba? Oh iya. 4 tambah 5 kan 9 juga. Terus kenapa nama itu disematkan di namanya ente di Yadi Sembako? Nah itu Kiwil yang ngasih nama waktu pembentukan grup. Kiwil yang sekarang alhamdulillah sudah terjun ke dunia dakwah juga. Yang pastinya saya sangat bangga lah punya teman yang sudah mulai berdakwah gitu ya. Apalagi menyampaikan yang walaupun satu ayat kan dia kan harus sampaikan. Sekarang Kiwil udah mulai jalur itu. Kalau Ana ya masih ikut pengajian aja gitu kan, ikut pengajian aja karena belum sanggup aja. Bang. Nih, sahabat Rumah Bumi semuanya, kalian kan sekarang itu jarang melihat dari Yadi Sembako ini kan di layar televisi. Tapi sebenarnya itu bukan jarang bro. Jadi beliau ini sekarang ini lagi coba tafakur. Beliau aktif di salah satu majelis zikir. Nah soalnya makanya kalau kita melihat pecinya ini memang pemberian Al Habib. Dan memang yang saya kenal beliau dari bujangan, beliau memang taat ibadah memang. Jadi kalau saatnya waktu sholat kita masih main band, udah duluan dia. udah duluan sholat. Dan alhamdulillah sekarang ini beliau tengah tekun dalam sebuah majelis zikir. Dan nanti ya di next majelis sholawat. Dalam majelis sholawat di sana itu beliau mengkaji. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan dia, auranya adem ini. Kalau kemarin itu adem soalnya lagi mendung. Nggak, kalau kemarin saya kalau mau ketemu dia tak awus dulu men. Ya, tajis muhalaan dulu. Tabus dulu. Tapi kali ini ada ketemu dengan dia itu belum sampai itu suasana udah adem. Jadi memang karena memang auranya ini ya. Jadi bagi ilmunya dulu Syekh ini Ante jangan panggil begitu lah. Panggil aja nama kita dulu, manggil waktu kita ngeband. Ustaz Agam dulu mah rambutnya panjang. Sebelah panjang sebelah cepak. Sambil kereta yang sebelah. Kestukun gitu men. Ya yang pastinya silaturahim insyaallah berkah ya. Udah 60 tahun ya nggak ketemu. 60 tahun nggak ketemu, tiba-tiba ujuk-ujuk muncul gitu. Ya di saat semuanya sudah berubah. Masya Allah. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin. Saya juga lagi banyak belajar. Masya Allah. Guru saya, Guru Anom ya, yang pastinya sahabat, tahu bro, ini ulang tanya Guru Anom. Aneh ambil ya gambarnya ya, supaya sahabat semuanya tahu nih. Kita putar dulu ini, guys. Ini di rumahnya Bang Yadi Sembako ini gurunya nih. Kalau sahabat mau lihat, mudah-mudahan aja jelas ya. Kita ambil. Nah, ini Guru Anom ini nih.
itu guru dari Bang Yadi Sembako ini. Beliau tekun di sana karena yang kita tahu juga di Guru Anom itu juga kalian jangan bicara seni. Kita ini belum nyampe ke makomnya karena memang banyak pengalaman-pengalaman spiritual yang ya ditemukan ini di sana berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya seni dalam spiritualisme barangkali gitu ya. Ya mungkin itu ya perjalanan beliau lah, tapi ya saya nggak bisa ungkapkan di sini gitu kan. Yang pastinya Insya Allah mudah-mudahan kalau kita berguru sama seseorang yang ittisolnya nyambung ke Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita tinggal nunggu syafaatnya. Amin amin ya Iya, Allah. yang penting ittisolnya nyambung ke Rasulullah. Ya, Insya Allah mudah-mudahan apa yang beliau ajarkan Insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Masya Allah, memang benar. Jadi sahabat Robubi semuanya, jadi Bang Yadi ini, Jangan Bang Yadi. Yadi ya. Nanti kalau di Bang Yadi, antum mana panggil Bang Likuidasi. Bang Likuidasi mau. Jadi gini, jadi Yadi ini dulu ya. Kita waktu masih bujangan, kita bentuk satu grup band. Satu grup band itu di daerah Lebak Bulus ya men ya. Ya. Lebak Bulus. Jadi ada Zaman kuliah. Zaman kuliah. Jadi boleh ini kuliah di salah satu perguruan swasta yang ada di sekarang masuk ke disebutkan nggak? Tangsel. Oh iya, disebutin nggak? Apa di? Jangan disebutin lah, sebab Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi beliau ini kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta ya. Jadi kita kalau grup band itu jadi pas pulang kuliah kita kumpul di Lebak Bulus di satu tempat kapling itu di Lebak Bulus itu. Kita latihan band, kita coba studio di Pondok Pinang dan beliau ini vokalis. Jadi vokalis, rhythm sama vokalis beliau ini. Wah, tapi vokalisnya kalah sama suara beliau. Suara beliau tinggi. Dan memang udah tempatnya beliau kalau nyanyi-nyanyi. Tapi saya kaget ketemu beliau udah jadi ustadz. Masya Allah. Kaget bercampur sedih gitu. Dia jadi ustaz. Kenapa agam? Lu percaya aja lagi masih agam gitu. Jadi memang dia ini dulu ya. Memang kalau sholat, kalau dia paling juara dah. Kalau paling juara, kita masih ngumpul-ngumpul. Alasan dia pura-pura kencing, pura-pura ke belakang, tapi sholat. Beliau sholat. Jadi kita belakangan. Saat mau latihan, sorry ya men ya, dulu men, gak ada bro ya. Sorry men, karena ke belakang dulu ya, itu bukan ke belakang. Dia lagi cari tempat bilang sholat. Ya kondisi anak muda memang kita lagi gaul-gaulnya, tapi dengan sholat itu dia senang dengan grup band itu tuh. Kalau ya yang kita nyanyiin lagi itu kalau di pentas, skate. Seraut wajah tuan senja, tak peduli ditelan usia. Ketik dua. Seraut wajah Tuhan. Wih, mirip. Sahabat Rumah Bumi, kalau kamu satu saat undang sama Ustadz Yadi ini nih, Jadi Ustadz Yadi ya, kamu undang sama Yadi, suruh dia sediain gitar, tes vokalnya dia. Dan alhamdulillah, kita sekian tahun kita nggak bertemu, kita ketemu. Saya tahu memang dia ini artis nasional terkenal, dan saya pada posisi saya melihat dia di layar TV. Ya, saya menyaksikan aja kok sahabat saya itu TV. Dan pada saat sekarang ini kita dipertemukan dalam satu masa, di mana masa ini sudah kita makomnya kita sudah berbicara tentang masalah hubungan sebab akibat antara dunia dan akhirat. Jadi saya ada di salah satu majelis, beliau juga ada di satu majelis, kemudian hanya dipanggil dengan kita nggak buat janjian. Jadi yang manggil ini adalah silaturahim. Nah, sebenarnya sih beda silaturahim. Gimana Harus tuh? dibedain sama pemaksaan. Orang pulang subuh gitu, disuruh podcast begini. Mohon maaf kalau misalnya masih agak ngantuk-ngantuk ya. Dia sakit tadi nih, jadi sakit anak paksain masuk angin. Habis Makan diklik salak pagi-pagi. belum ada isi perut ya.
pulang subuh dari majelisnya, pulang subuh belum ada isi perut, sikat salak men. nyari. Tapi disitulah jadi suatu ilmu buat saya pribadi ya. Iya. Mungkin juga nanti teman-teman bisa ambil ilmunya. Jangan makan salak pagi-pagi sebelum diisi perut dulu, karena langsung kontan gitu, ulu hati gitu. Nah, Jadi saya datang dia dalam posisi ngerintih. Aduh. Kenapa men? Unjukin. Gua dikerikin ini satu badan. ya itulah ya, namanya juga kita hidup dan berkehidupan, pastinya akan merasakan sakit, merasakan sehat. Saat kita lagi sakit, yang bagaimana kita cara mensyukuri sakit itu supaya bisa jadi berkahan buat kita pribadi. Berkahnya kenapa? Ya karena dengan kita sakit kita belajar untuk sehat dan hidup sehat. Oh, yang sedus yang botol gede itu Iya, memang benar. Jadi sahabat Rumah Bumi, saya senang sekaligus haru, bangga karena saya ketemu dengan sahabat saya ini di rumah ini men, di rumah. Jadi suasana kalau misalnya noise, dengar suara-suara ini memang di belakang itu lagi rame. Namanya hari Minggu ini pertemuan keluarga. Rumah beliau ini tempat berkumpulnya keluarga semuanya. Jadi saya datang pada momen yang kurang tepat sebenarnya. Ya, itulah saya bilang silaturahim sama pemaksaan bedain. Kalau bukan saya datang. Kalau bukan Ustaz Adam yang datang, waduh, saya panggil kamera. Jadi sahabat Mabumi, beliau ini sudah tekun di majelis zikir ya. Majelis zikir, majelis salawat. Ya, jadi salawat berarti dizikirin. Jadi di sana itu ada yang dizikirin tentang masalah salawat, banyak pak di sana. Mereka juga banyak baca ratib juga ya. Ada. Ratib itu juga ada al-hadad, ada Al-Hadad, ada Al-Atas, ada. Fadila Jailani. Dari suatu perjalanan ini. Jadi sahabat, next time nanti dalam satu framing nanti saya akan mengangkat vlog tentang perjalanan spiritual Yadi ini. Kenapa sampai pada tingkat yang seperti ini, dan kita lihat wajahnya bercahaya nih. Dan ada ini sedang matahari. Bukan karena lo pakai peci putih, baju putih. Jadi kontras. Terus, Maaf ya kak. Iya. Anda tahu itu ngomongin aneh kan? Nah, Jadi ya. kopi susu men, kopi susu. Maaf ya, saya susunya. Jadi memang tadi Bujang beliau udah suka bercanda men. Jadi bacotannya itu lepas. Kita dulu di sana, nah kita berangkat dari Bang Akri sebenarnya. Kita ini berterima kasih banyak ini sama Bang Akri ini, karena Bang Akri ini yang mengangkat nama-nama kita, membentuk karakter kita, sehingga kita bisa jadi yang seperti ini, meskipun dipisah dengan jarak, ruang dan waktu. Ilmu-ilmu yang diajarkan dari Bang Akri dan juga dari Teater Samudra. Jadi di Teater Samudra itu Kadian ya, Kadian siapa lagi ya, Deri ya, siapa? Denny. Denny. Saya belum sempat, kalau Aga mungkin masuk. Saya belum sempat, tapi saya kenal baik dengan kalian ya. Ya banyak sih jebol-jebolannya, tapi kita semua itu di Lebak Bulus itu kita kumpul situ semua para seniman-seniman, dan beliau ini memang kalau dengan teater, saya memang di teater ya. Tapi kalau masalah acting kalah jauh dengan dia. Saya Otodidak. Terus dia dapat brandnya itu jadi seorang orang one, jadi sebutnya one, jadi one Yadi. Jadi kalau jadi sembako, ketika dia ngomong kayak orang Arab, dan saya belum melihat, padahal bukan orang Arab men, Pondok Pinang. Orang Pondok Pinang, dan background agamanya kuat. Di rumahnya dia, rumah orang tuanya ya, di Pondok Pinang, itu di depan masjid di depan. Jadi memang kesehariannya dia ya itu sholat. Jadi aneh mau nanya, memang benar tadi ya, kalau sahabat Mabumi bertanya, karena banyak nanya ke Ana men. Jadi sembako itu apakah dalam krisis sembako waktu itu ente pakai nama sembako, atau
posisi apa namanya cuman sebut-sebutan aja, lucu-lucuan, gaya-gayaan. Wah, Iya. itu sebenarnya Kiwil awalnya jebol toko sembako. Tapi keren kan? Enggak, itu kita mau ada lomba lawak di Radio SK. Gak apa-apa ya ada suara orang masuk. Yang pastinya tiap kita latihan belum ada nama, dan untuk lomba-lomba lawak itu juga kita belum ada nama. Kiwil tercetus belum namain sembako aja, karena kejadiannya waktu itu jam waktu itu saat ada kerusuhan Mei. 2008 loh. Oh iya. 98. 98. Jadi kalau orang lagi bagi-bagi sembako buat yang korban kerusuhan gitu kan, itu namanya sembako aja gitu. Ente yang ngumpulin sembakonya gitu. Apa? Nah, ini yang terima sembako, Pak ngumpulin. Nah itu Kiwil itu namanya sembako aja, karena kita mau ada lomba lawak waktu itu kan di Radio SK, radio tempatnya pelawak ya alhamdulillah walaupun 98 ya, waktu itu kita jadi juara kedua. Jadi ente dengan Kiwil lagi itu bukan satu grup. Kiwil, ada adanya Bang Akri, Iping, Oh, Iping ya? ada namanya Ican juga, tapi akhirnya mereka keluar diganti sama Murphy Sembako almarhum. Jadi saya Kiwil Murphy yang bertahan sampai dapat jatah siaran, juara kedua, juara pertama sampai juara ketiga itu dapat jatah siaran di Radio SK. Nah, dapat jatah siaran, nggak lama kita cari-cari media buat kita bertiga ya. Kita ketemu di Spontan sama Bang Komeng awal. Walaupun kita dulunya juga udah ikut Bang Akri awalnya, Ya, kita awalnya Mas itu. Eko, Mas Parto. Fondasinya. Tapi kita punya tempat sendiri itu di Spontan waktu itu sama Bang Komeng, dan kita jadi pemain inti di situ ya. Iya. Selain Bang Kalau itu Komeng. ente udah selesai dari lomba itu. Udah, Ya kan? karena udah dapet jatah siaran. Waktu itu kita tiap hari Minggu siarannya, seminggu 4 kali gitu kan. Itu api ya? Enggak dong, Apa? radio Suara Kejayaan ada lomba. Iya, SK bikin iya. SK Humor dulu. Jadi lomba lawak di Radio SK. Nah, juara 1 sampai juara 3 tuh dapat jatah siaran. Yang juara satu di siapa ya? Yang juara 1 Murphy, dia perorangan dulu sebelum ada stand up komedi. Murphy almarhum. Iya, almarhum. Iya. Nah, sama Mas Toto Budi, sekarang beliau sudah Tahu, ya, Mas Toto. Jadi digabungin kita. Ente di posisi juara 2. Juara 2, Murphy juara 1, Juara tapi 1. perorangan. Nah, kita waktu itu tinggal berdua sama Kiwil, karena yang lain keluar, akhirnya digabungin sama Murphy. Ente, Murphy, Kiwil sama Murphy. Oh, karena Murphy lagi itu bukan grup ya, dia perorangan ya? perorangan. Iya. Asalnya. Jadi orang-orang belum ada stand up kayak Iya, sekarang, iya. Murphy udah juara stand up. Iya, memang almarhum itu luar biasa. 98 loh. Talent banget itu Murphy, bener. Dia almarhum ya. Dan karirnya memang Mbak Yadi ini dari sana. Jadi kalau misalnya beliau sebagai komedian ini bukan istilahnya kebetulan ya. Beliau ikut ajang pencarian bakat juga. Kalau sekarang enak melalui siaran televisi. Kalau beliau ini merintis karir sama kayak seperti Patrio gitu. Jadi Bang Akri, Bang Eko sama Mas Parto. Jadi masih di radio ya SK ya? Radio waktu itu radio ya. Jadi apa yang sudah kita jalankan, ya alhamdulillah ada hasilnya gitu. Tapi perjalanannya juga nggak gampang. Sekarang medianya sudah amat banyak, jadi orang yang menjadi terkenal itu gampang. Tapi bagaimana cara mempertahankan yang perlu kita ingat gitu. Bagaimana cara mempertahankan, bagaimana tetap eksis di dunia entertain. Kalau mau yang ke dunia entertain, kan secara macam orang terkenal TikTok aja itu bisa viral. Wah, luar biasa gitu kan. Gampang sekarang. Dulu kita harus berjuang keras, sebab persaingan juga tidak sedikit gitu
gitu kan. Jadi dan memang semua yang bersaing ingin menjadi punya tempat gitu ya, walaupun takdir Allah yang membuat terkenal apa enggak ya, tapi orang tuh pengen punya legalitas. Gue pelawak, gue pemain sinetron, gue aktor, gue aktris, jadi makin banyak banget saat itu juga. Cuman medianya itu belum sepopuler sekarang. Iya. Nah, sahabat Rumah Bumi, jadi memang beliau ini memang sudah konsisten memang ya dengan profesi beliau sebagai seorang komedian, karena memang yang kita tahu orang-orang yang dulu itu yang masih memanfaatkan ruang yang sedikit ya, totalitasnya luar biasa. Mereka tidak dimanjain dengan hal-hal yang sifatnya konvensional. Mereka itu memang benar-benar berjuang keras dengan talent, bakat yang mereka miliki. Nggak ditawain orang itu sudah hal yang biasa. Jadi membuat sebuah tema atau sebuah materi yang tidak lucu itu udah hal biasa mereka. Dan tapi mereka berpikir, belum sistem gadget sekarang ya, kita mau cari tema juga gampang, tinggal kita browsing, kita ini. Kalau dulu memang mereka chat memorinya mereka itu ada di sini. Ya, tapi ya saat itu kan kita memang pelawaknya kan verbal gitu kan. Iya. Apalagi Radio SK terkenal dengan tempat pelawaknya. Bagaimana cara kita bisa dikenal sama pendengar radio, ya satu-satunya cara dengan karakter kita gitu. Kiwil dengan logat Yai Suta Umar. Betul. Saya waktu itu belum dapat, Murphy sudah sangat dapat dengan Cinanya. Dia bisa logat apa aja, saya apa. Cuman Mas Parto waktu itu harus punya karakter, Mbak Akri, Mas Eko harus punya karakter. Terus saya kenal sama Bang Gito juga, wah, banyak perkembangan lagi yang kita dapatkan ilmu-ilmunya gitu kan. Jadi ya apa yang kita jalankan ya bekal kita mempersiapkan diri gitu kan. Itu udah mau jadi seniman ya, siap lapar, siap nahan rasa gitu kan. Kita diapain aja mau orang ya jangan marah kalau Iya. kita di panggung di ceng-cengin gitu kan. Ya namanya dunia, mau bagaimana orang membuat ketawa gitu. Tunggu dulu, Men. Gampang. Tunggu dulu. Itu apa namanya apa ya? Tokoh ataupun karakter yang ente bawain itu kayak seperti kearab-araban itu bagi dari mana itu asal usulnya? Aneh bukan. Nah, tuh. Ya ampun. Ya, Ya yang pastinya saya banyak belajar dari Bang Akri. Bang Akri itu kalau syuting ada karakter logat Arab, dia pakai Arab. Tapi kalau Bang Akri kan kalau hanya sekedar casting jadi Arab aja. Nah, saya bagaimana putar pemikiran orang, bagaimana kalau karakter itu setiap tampil dibawain, mau like mau enggak, mau bukan di acara komedi, mau jadi bintang tamu acara apapun, tetap Arab logatnya. Nah, itu yang jadi pemilikan saya gitu kan. Jadi orang trademarknya jadi itu loh yang Arab itu ngomong Arab. Oh, jadi orang itu dulu ada Wan Abud. Iya, Wan Yadi. Iya, Ada Wan Abud dulu. Nah, sekarang nggak pakai Wan. Tahu aja nih Wan bakwan. Jadi dia itu karakternya dapat. Kita di beliau terinspirasi dari Bang Akri. Karena dari bagaimana juga Bang Akri itu guru besar kita itu. Nah, tapi kalau kita harus modifikasi ya. Jadi apa yang Bang Akri bawain ya kita modifikasi, jangan sama gitu kan. Akhirnya ya dapatlah ya agam dapatlah itu, jadi ya orang taunya ya dia di Arab. Iya. Karena memang juga di keseharian kadang begitu dia. Karena sudah terbentur karakter itu ya. Kadang ngomong dengan anak juga begitu. Jadi sudah terbawa. Jadi sudah bukan hanya lagi kepentingan acting ataupun di atas stage. Jadi memang beliau sudah seperti itu gaya bicaranya beliau. Dan dulu, aneh mau nanya, itu ente sampai pada tingkatan rating tertinggi itu. Hampir tiap malam di bulan Ramadan itu, aneh sahur aneh ngeliat dia.
ya. Jadi Anda berpikiran, wah, ya ini sampai ke tingkatan dan nanti di semua saluran televisi. Saya sendiri pikir ini ya ini robot atau apa ya? Kok bisa dia membagi waktu dalam satu momen itu 3 sampai 4 stasiun televisi itu beliau itu bisa di bulan Ramadan. Itu bagaimana ceritanya, men? Ya, itu kan rezeki dari Allah gitu kan. Ada malam khusus nggak, men? Bagi dong suhu. Malam khusus. Nah, Itu ada malam jam 12. ngapain malam jam 12? Tidur. Setengah 3 bangun. Ngapain setengah 3 bangun? Setengah 3 bangun. Ke belakang pipis. Tidur lagi. Ya yang pastinya orang yang dikasih kesempatan seperti itu, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik-baiknya, akhirnya akan sia-sia. Jadi hal itu yang akan kita kasih bagi pengalaman. Saya kurang memanfaatkan, bukannya tidak bersyukur ya, saya kurang memanfaatkan untuk apa, tapi saat itu yang ada di kepikiran saya bagaimana saat itu baik ada acara. Walaupun saya waktu itu, ya istilahnya beginilah, dari anak yang nggak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa, kaget gitu kan. Jadi tapi satu yang saya pegang waktu itu cuma pesan orang tua, jangan ninggalin sholat. Jangan ninggalin sholat, itu aja pesan orang tua saya. Jadi orang tua saya gua nggak minta duit, gua nggak minta apa aja, lu jangan ninggalin sholat. Itu yang satu yang saya pegang sampai sekarang. Ya akhirnya walaupun di tengah kesibukan jam-jam tayang waktu itu juga ya, tapi kita tetap tetap ingat pesan orang tua gitu kan, bahwa apa yang orang tua katakan itu yang pasti ada baiknya buat kita, dari itu suatu kewajiban gitu kan. Jadi sebagai teman ini, sahabat Rumah Bumi semuanya, pada saat beliau lagi lucu-lucunya nih, lagi naik ratingnya, kita nggak pernah ketemu. Jadi saya sebagai sahabat dia hanya menyaksikan beliau ini di televisi. Pada saya bangun sahur atau malam saya lihat di televisi. Jadi yang saya lakukan itu adalah mendoakan, ya Allah, itu sahabat saya lagi di televisi, ya Allah, berikanlah beliau itu nikmat kesehatan, kesehatan badan, umur yang panjang, rezeki yang penuh barokah. Semoga pada satu saat kita bisa berkumpul kembali, bersua kembali, kemudian kita berbicara tentang memori masa lalu kita, di mana kita melewati fase-fase kembali ke titik nadir itu. Dan alhamdulillah, mungkin kalau suatu kekuasaan Allah juga kita bisa bertemu hari ini. Setelah sekian lama kita tidak bersua, Kayak lagu. nyanyiin dong, men. Jadi nyanyiin, men. Nah, bro, sekarang yang menanya, bro, aktivitas terkini sekarang ini ngapain aja nih, men? Kan jarang kelihatan sekarang di televisi ini. Apa sekarang aktivitas? Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 31, kalau di bulan itu ada 31 ya, alhamdulillah saya udah full nganggurnya. Enggak, jadi begini. Jadi apa ya, kerjaan ya masih ada lah, cuman sekarang ya karena kita lagi COVID Pandemi ya, saya di televisi juga 3 acara saya di stop dulu ya kan, karena berkaitan dengan banyak penonton gitu kan. Dan yang pastinya sekarang ada bintang tamu aja, acara tablik, acara televisi atau MC off air ya, alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah ya. Tapi saya lagi ya fokus di majelis saja, di majelis selawat ya, bersama guru saya dan teman-teman saya yang pastinya kita kejar akhirat. Insya Allah dengan kita kejar akhirat, dunia bakalan gitu. Amin, betul itu. Jadi sahabat, jadi kalau kita bilang Yadi ini dia adalah seperti sebuah anak panah. Jadi posisi beliau sekarang ini setengah ditarik ke belakang. Jadi busur itu, anak panah dia harus ditarik ke belakang dulu. Fungsinya apa? Fungsinya ketika dia semakin jauh busur itu ditarik ke belakang, maka anak panah itu akan melesat semakin jauh pula. Dan dalam posisi sekarang ini, Bang Yadi ini mengambil posisi seperti anak panah yang sedang ditarik ke belakang. Ya, kemudian menunggu satu momen untuk dilepaskan anak panah itu dan dia akan melejit, akan lebih jauh lagi, dan insya Allah
pada saat anak panah tersebut dilepas dan dia mencari sasaran adalah dunia dakwah itu sendiri, dan saya berharap seperti itu. Itu Bro, kata Ustaz agam, bukan kata anak. sudah ada bakat dari beliau ini. Jadi sahabat Rumah Bumi, ini perbincangan kita ya, perbincangan kita singkat di tengah beliau aktivitas beliau ini. Saya berterima kasih banyak Allah bisa pertemukan ini. Nanti di next vlog nanti kita akan kupas kesehari-hariannya dari Jadi ini apa, baik itu yang berkaitan dengan masalah beliau aktif di majelis zikir, salawat ini ya, yang dibawa asuhan guru beliau ini, Guru Anom. Jadi kita akan lihat nanti aktivitas beliau. Yang jelasnya saya berharap kepada sahabat Rumah Bumi semuanya yang menyaksikan channel ini, kita sama-sama saling mendoakan agar kita tetap diberikan nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, diangkat segala macam penyakitnya. Closing statementnya apa ini bro untuk sahabat Rumah Bumi? Yang pastinya kita kejar akhirat, insya Allah dunia akan ikut, dan itu yang jadi patokan saya sekarang ini. Bekal kita apalagi buat menghadap yang kuasa, sekarang kita mulai untuk lebih dekat lagi sama Allah dan Rasulullah ya kan. Juga kita menjalankan apa yang diperintahnya dan kita memuji kasih-kasihnya, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi suatu nilai di mata Allah dan akan menjadi harapan kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Masya Allah, amin. Angkat saya jadi muridmu guru. Saya udah closing karena ini pada depannya sudah banyak yang nyerang. Baik, sahabat Rumah Bumi semuanya, terima kasih sudah mengikuti bincang-bincang kami kali ini, dan insya Allah kita akan bisa sambung nanti pada kesempatan berikutnya. Dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan di sini ada Yadi Sembako. Yadi Sembako, dan tunggu kita pada channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.